قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Memasuki 10 hari terakhir, maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin, tentunya yang berkaitan dengan zakat fitr atau zakat fitrah. Ya, bagaimana hukum-hukum, ya, ketentuan-ketentuan di dalam menunaikan atau mengeluarkan zakat fitrah. Maka pada kesempatan ini kita mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh para kaum muslimin ataupun muslimat tentang, ya, yang berkaitan dengan zakat fitrah. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Umat al-Islam, ketahuilah bahwasanya zakat secara bahasa adalah an-numu wal barakah wal khair wat taharah. Zakat secara bahasa adalah an-nama atau an-numu, sesuatu yang tumbuh berkembang, ya, sesuatu yang tumbuh berkembang. Maka ketika tanaman itu tumbuh, maka kita katakan zakka az-zara', ya, tanaman tersebut an-numu, ya, yanmu, tumbuh. Atau bisa diartikan secara bahasa yaitu al-barakah, sesuatu yang berkah, ya, bisa juga al-khair, ya, kebaikan, ya, bisa juga at-taharah, ya, sesuatu yang suci. Adapun secara istilah, ya, tentu banyak sekali definisi-definisi secara istilah, ya, seperti definisi, ya, yang ada di kitab Kifayatul Akhyar, bahwasanya zakat secara istilah yaitu ismun liqadaril mal makhsus, ya, yaitu nama, ya, kadar daripada harta yang khusus, ya, ukuran atau kadar daripada harta yang khusus, ya. Kemudian wa tasrifuhu li asnafin makhsusah, ya, bi syara'id. Kemudian menyalurkannya atau menyalurkan harta tersebut kepada beberapa sinfin, ya, kepada beberapa, ya, jenis, ya, yang berhak mendapatkannya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, yaitu 8 jenis atau 8 cabang, ya, orang yang berhak menerima zakat. Salah satunya itu apa? Al-fuqara, ya, orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin, tentu dengan beberapa syarat. Jadi zakat tersebut secara istilah, ya, sesuatu, ya, atau nama kadar daripada harta, atau sesuatu, ya, harta yang dikeluarkan tentu, ya, dengan niat karena Allah SWT, taqarrub kepada Allah SWT, ya, di dalam mensucikan, ya, dirinya, mensucikan hartanya, ya, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak dengan beberapa syarat-syarat dan ketentuan. Nah, itu, ya, makna zakat secara bahasa dan juga secara istilah. Dan ada berapa macam zakat tersebut? Secara umum, zakat itu ada 2 macam. Yang pertama, ada zakat yang berkaitan dengan badan, ya, yang berkaitan dengan badan, ya, ma yata'allaqu bil badan, ya, bil abdan, yang berkaitan dengan badan. Maka ini disebut dengan zakat fitri, ya, zakatul fitr, zakat fitrah, ya, zakat yang dikeluarkan, ya, oleh masing-masing perorangan, ya, ini disebut dengan zakatul badan, ya, yang berkaitan dengan badan, ya, itu zakatul fitr, zakat fitrah. Kemudian yang kedua, ya, ma yata'allaqu bil amwal, yaitu bil mal, yaitu yang berkaitan dengan harta benda, maka ini disebut dengan zakat mal. Jadi secara global zakat itu ada 2, ada zakatul fitri, yang kedua zakatul mal, ya, zakat fitrah dan zakat harta. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa hukum zakat fitrah? Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitr? Jumhur ulama atau mayoritas ulama, ya, berpendapat bahwasanya hukum mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya fardu, ya, hukumnya wajib,
ya meskipun ada pendapat ya sebagian ulama mengatakan ya sunnah, ada juga yang mengatakan mansukhah, ya sudah dimansuh, dihapus oleh zakat yang lain, ya hukum zakat yang lain. Namun pendapat jumhur ulama, ya mayoritas ulama berpendapat bahwasanya zakatul fitr atau zakat fitrah hukumnya wajib, ya hukumnya wajib. Ketahuilah bahwasanya zakat fitrah itu wajib atas semua kaum muslimin dan muslimah, ya kepada seluruh umat Islam, kepada semua kaum muslimin hukumnya wajib, ya baik laki-laki maupun perempuan, ya baik anak kecil maupun orang dewasa, ya baik seorang budak hamba sahaya maupun orang yang merdeka, ya sebagaimana riwayat dari ya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau mengatakan ya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri ya min Ramadan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah tersebut di bulan Ramadan, sa'an min tamrin atau sa'an min syair, ya wajib mengeluarkan satu sa' dari kurma atau satu sa' dari syair, alal abdi wal hurri, wajib atas hamba sahaya ya ataupun orang yang merdeka, wadzakari wal untha, wajib juga bagi laki-laki maupun perempuan, was-saghiri wal kabiri minal muslimin, ya baik anak kecil maupun orang dewasa dari kaum muslimin, maka hukumnya wajib. Seorang anak, ya meskipun dia masih dalam tanggungan orang tua, maka ketika ia mampu maka boleh ia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, meskipun memang kewajiban zakat fitrah tersebut adalah walinya, ya yang menanggungnya. Tapi kalau anak tersebut ya memiliki harta, memiliki kemampuan untuk beli beras, ya memiliki makanan pokok ya yang lebih ya satu sa', maka boleh dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, ya. Kemudian istri juga begitu pula, istri boleh dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri meskipun dia ya di bawah tanggungan suaminya, karena suamilah yang wajib mencari nafkah untuk dia. Tapi kalau istri tersebut mampu mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, maka boleh hukumnya dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Apakah sebaliknya dia boleh mengeluarkan untuk suaminya? Maka kita katakan tidak boleh, karena ya yang menanggung nafkah itu bukan istri, melainkan suami yang menanggung nafkah kepada istrinya. Maka harusnya suamilah yang wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk istrinya. Tapi kalau istri mengeluarkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk suaminya, tapi mengeluarkan untuk dirinya sendiri, maka hukumnya boleh. Adapun orang miskin ya yang tidak memiliki makanan, tidak memiliki harta, tidak memiliki beras, apakah tetap wajib dia mengeluarkan zakat? Maka kita katakan tidak wajib, ya tidak wajib, karena kewajiban mengeluarkan zakat tersebut bagi seorang muslim atau muslimah yang memiliki kemampuan, ya jika ia mampu maka itu wajib. Tapi jika tidak mampu, maka Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jika tidak mampu mengeluarkan zakat maka tidak berdosa insyaallah. Kenapa? Karena seorang muslim yang miskin dan hari itu tidak ada makanan pokok, tidak ada beras, tidak ada uang untuk beli beras umpamanya, maka tidak wajib dia untuk mengeluarkan zakat, karena zakat itu bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Wallahu taala a'lam. Para ulama menjelaskan bahwasanya zakat fitrah itu diwajibkan yaitu di akhir Ramadan, ya di akhir Ramadan, ya boleh mengeluarkannya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, ya boleh mengeluarkannya 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Kemudian kapan batas terakhirnya? Terjadi khilaf antara ulama. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama ia mengatakan bahwasanya yaitu batas akhir waktu mengeluarkan ya zakat fitrah yaitu ketika terbit matahari
di hari raya Idul Fitri, ketika terbit matahari pada hari raya Idul Fitri. Pendapat yang kedua yaitu batas akhir ya daripada mengeluarkan zakat adalah ketika terbenamnya matahari ya, ketika terbenamnya matahari ya di hari terakhir di bulan Ramadan, ketika terbenamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan ya. Ala kulli hal ya, mengeluarkan zakat ya, zakat fitrah itu boleh kita mengeluarkannya ya di akhir-akhir ya Ramadan ya, sampai sebelum ditunaikannya salat Idul Fitri, sampai ditunaikannya salat Idul Fitri ya. Ya, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya ya beliau mengatakan faman kanat addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Maka barang siapa yang menyalurkan, menunaikan zakatnya sebelum ditunaikan salat Idul Fitri, maka dia masih dinamakan zakat fitri ya, zakatul fitr ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyalurkan, yang menunaikan zakat fitrahnya setelah salat Idul Fitri, maka dia bukan dikatakan zakat fitrah, melainkan sebuah sedekah dari sedekah-sedekah ya, sebagaimana sedekah biasa. Ukurannya ya sebagaimana disebutkan ya dalam riwayat Ibnu Umar bahwasanya ya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri ya min Ramadan. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah ya di bulan Ramadan ya, sa'an min tamar atau sa'an min syair, satu sa' kurma atau satu sa' gandum. Jadi ukurannya adalah satu sa' ya, dan kurma atau gandum ini dikiaskan sama seperti makanan pokok kita ya di Indonesia, seperti jagung ya, beras ya, dan seterusnya. Maka ukuran zakat fitrah itu adalah satu sa'. Berapa satu sa' tersebut? Satu sa' sama dengan 4 mud ya, satu sa' sama dengan 4 mud. Sedangkan satu mud itu 2 telapak tangan ya, ukurannya sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa. Berarti kalau satu sa' sama dengan 4 mud, berarti kita mengambil beras 4 kali ya, takaran seperti ini ya, 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi kita ambil sebanyak 4 kali 4 takaran ini, itu namanya satu sa'. Kalau diliterkan ya, kurang lebih kira-kira ya 3 liter, 3,1 liter ya, sekitar 3,1 liter. Itulah ukuran ya zakat fitrah. Wallahu a'lam. Pendapat yang paling kuat ya bahwasanya zakat fitrah tersebut harus ya wajib dengan makanan ya, wajib dengan makanan pokok di wilayah tersebut. Kalau kita di Indonesia maka wajib dengan beras ya, tidak boleh dinominalkan dengan uang. Maka ini pendapat ya para fuqaha ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hanbal dan fuqaha yang lainnya. Kecuali Abu Hanifah ya, kecuali Imam Hanafi membolehkan ya mengeluarkan zakat itu dinominalisasikan dengan uang ya, dinominalkan dengan menggunakan ya qimah, yaitu nilainya dinilaikan dengan uang. Namun ya Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya mengomentari bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya pendapat ya Imam Hanafi tersebut mardudun, yaitu pendapat yang tertolak ya. Kenapa? Karena ya sesuai dengan nas yang sangat jelas ya, sesuai dengan dalil yang sangat jelas. Sekiranya boleh menggunakan hak uang ya, sekiranya boleh ya dinominalkan dengan uang, tentu Allah dan Rasulnya akan menjelaskannya. Tetapi tatkala kita lihat dalil ya yang sangat jelas, maka Nabi tidak menyebutkan ya nominal uangnya, tidak menyebutkan ya boleh dinominalkan dengan uang, tidak. Tetapi Nabi menyebutkan ya yaitu dengan ta'am ya, dengan makanan ya, dengan gandum, dengan kurma ya, dengan zabib ya, dengan apa, dengan kismis atau dengan susu kering ya, dan seterusnya. Tidak disebutkan dengan uang
ya dengan dirham, dengan dinar, ya, maka pendapat yang kuat adalah ya wajib atau harus zakat fitrah tersebut menggunakan makanan pokok, ya, menggunakan makanan pokok, ya, seperti kita di Indonesia itu beras, dan tidak diperkenankan menggunakan uang kecuali darurat, ya, kecuali dalam kondisi darurat, umpamanya tidak ada beras, ya, semua toko-toko sudah habis, nutup dan seterusnya, kondisi darurat, maka boleh menggunakan uang. Tapi selama tidak darurat, ya, kondisinya tidak darurat, maka harus menggunakan makanan pokok, yaitu beras. Tidak boleh langsung, ya, diganti dengan uang. Wallahu taala a'lam. Zakat tersebut ya boleh disalurkan kepada 8 asnaf tersebut, ya, kepada 8 ya jenis orang yang berhak menerima zakat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT ya di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 60. Namun ya zakat fitrah ini, kalau kita lihat penjelasan para ulama bahwasanya zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin, ya, kepada orang miskin, sebagaimana Rasulullah ketika mengutus Mu'adz ya ke Yaman, kemudian mengajarkan mereka tentang bagaimana bersyahadat, ya, salat, ya, zakat, maka Rasul mengatakan ya tu'khadu min aghniyaihim, zakat tersebut ya harus diambil dari orang-orang yang kaya, wa turaddu li fuqaraihim, dan diberikan atau disalurkan ya kepada orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin, ya, maka zakat fitrah itu diberikan kepada orang fakir, ya, kepada orang miskin, ya, kepada orang miskin. Maka ini pendapat yang sahih atau pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam. Jadi tidak diberikan kepada yatim, tidak diberikan kepada ibnu sabil, ya, atau yang gharimin dan yang lainnya, akan tapi zakat fitrah ini hanya diberikan kepada orang fakir, ya, atau orang miskin, sebagaimana Rasulullah juga bersabda, ya, sebagaimana dalam riwayat ya Ibnu Abbas juga, bahwasanya ya hikmah daripada mengeluarkan zakat fitrah tersebut salah satunya adalah apa? Yaitu tuhratan lis-shaim, sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai ya untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Maka di sini disebutkan tu'matan lil masakin, ya, memberikan makan bagi orang-orang miskin, supaya pada hari raya tersebut tidak ada orang-orang miskin yang kelaparan, tidak ada orang-orang miskin yang berhutang dan seterusnya. Jadi ya zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang miskin. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah wajib melapaskan niat, ya, mengucapkan niat ketika ya mengeluarkan zakat fitrah, sebagaimana ya kita lihat ya banyak orang-orang ketika mengeluarkan zakat maka dia melapaskan niat, dia mengatakan nawaitu an uzakkiya zakatal fitri, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka masalah niat, sepakat para ulama bahwa an-niyatu fil qalbi, ya. Niat itu adanya di mana? Di dalam hati. Ini sepakat para ulama bahwasanya niat itu adanya di dalam hati. Maka cukuplah ya kita berniat di dalam hati bahwasanya kita mengeluarkan zakat fitrah, ya, kita mengeluarkan zakat fitrah, ya, cukup di dalam hati tanpa harus dilafazkan, ya, tanpa harus dilafazkan, ya, karena tidak ada contoh, ya, dan juga perintah dari Nabi SAW untuk wajib melafazkannya. Jadi niat cukup di dalam hati. Taib. Dan apakah ada doa khusus bagi orang yang menerima zakat, ya, orang yang menerima zakat dari orang lain, apakah ada doa khusus? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tatkala kita menerima zakat, maka Allah memerintahkan kita untuk mendoakan mereka, untuk bersolawat, ya, dan mendoakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim."
Allah SWT berfirman bahwasanya ambillah sedekah, ya, ambillah zakat dari mereka, itu orang-orang kaya, ya, ambillah zakat di antara mereka, ya, karena zakat tersebut tutahhiruhum, ya, dapat mensucikan diri mereka, wa tuzakkihim biha, ya, dapat mensucikan harta mereka dan juga mensucikan, ya, menjernihkan diri mereka, hati mereka, ya, wa shalli alaihim, dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa, mendoakan mereka, wa shalli alaihim, dan berdoalah atas mereka, inna salataka sakanun lahum, karena doa kalian itu dapat menenangkan mereka, menjadi ketenangan bagi mereka, wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu taala a'lam. Hikmahnya adalah, ya, sebagaimana, ya, di dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tersebut tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafat, sebagai pensucian, ya, dari noda-noda, ya, sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa dari noda-noda sesuatu yang sia-sia dan sesuatu yang tidak berguna, ya, untuk mensucikan, ya, bagi orang yang berpuasa tersebut dari hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Wa tu'matan lil masakin, dan tujuan atau hikmah kita membayar zakat juga adalah sebagai untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin, supaya mereka tidak, ya, kelaparan, supaya mereka tidak berhutang, ya, supaya mereka, ya, dapat makan, ya, ketika di hari raya. Inilah hikmah, ya, kenapa Allah SWT dan Rasulnya mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya. Nah, wallahu ta'ala alam, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Hanya Allah dan Rasulnya yang terbebas daripada kesalahan. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء